Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafan Firmanda Ilham dari kelas SI 4502 dengan NIM 120221017 ingin mempresentasikan tentang akhlak, ukhuwah, dan pasangan. Akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab itu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dasar hukum dasar hukum akhlak beberapanya ada ini Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berarti orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu dasar hukum yang kedua adalah Ali Imran ayat 103 yang memiliki arti dan berpeganglah teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Quran surah Al-Imran 103. Jenis-jenis akhlak. Akhlak memiliki dua jenis, yaitu akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Akhlak wadiyah adalah norma-norma yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku seseorang di masyarakat. Lalu yang kedua adalah akhlak Islam. Rujukan akhlak Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bagi siapapun yang melanggar akhlak Islam, selain akan mendapatkan sanksi dari manusia saja, juga akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Islam pun terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji seperti menolong seseorang dan berbuat baik. Lalu ada akhlak masbumah yang tercela seperti berbuat kejahatan, melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat dan kebiasaan. Kata akhlak mempunyai sinonim dengan etika dan moral. Sedangkan etika dan moral berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata ethos, yaitu kebiasaan dan cara hidup. Lalu mores artinya kebiasaannya. Secara singkatnya, akhlak, etika, dan moral sama-sama memiliki arti perilaku manusia yang berkaitan tentang baik buruknya seseorang. Sedangkan perbedaannya yaitu akhlak berdasarkan pada akal manusia, moral berdasarkan pada adat istiadat tertentu, dan akhlak berdasarkan pada agama. Ruang lingkup akhlak ada 5, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak terhadap Rasulullah SAW, yang ketiga akhlak terhadap diri sendiri, yang keempat akhlak dalam berkeluarga, dan yang terakhir akhlak dalam bermasyarakat. Lalu ada ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara, sehingga kata ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Pengertian ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakibat. Yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah atau basyariah. Ukhuwah insaniyah ini merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah merupakan bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat dan budaya, dan aspek-aspek lainnya. Lalu terakhir ada tasawuf. Tasawuf berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Menurut bahasa, tasawuf artinya adalah tenggang rasa, sedangkan menurut istilah, saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Contoh tasawuf adalah berlapang dada dalam menerima sebuah perbedaan, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan atau agama, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi.
Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.